Nisa Lukman, NIM 45191111086. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter, Universitas Boswa, Makassar. Pada video kali ini, saya akan melakukan penentuan status gizi dengan pengukuran antropometri pada orang dewasa berdasarkan indeks massa tubuh. Pertama-tama, kita sapa pasien dan keluarganya dengan ramah, kemudian kita memperkenalkan diri dan menanyakan keadaan pasien. Silakan duduk, Bu. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Nisa, dokter jaga di klinik hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Ibu Rahma Syafi'ah. Ibu Rahma Syafi'ah. Ibu Rahma Syafi'ah biasa dipanggil Ibu siapa? Via, Dok. Ibu Via. Umurnya berapa, Bu? 32 tahun, Dok. 32 tahun. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Bu? Di Perumahan Citralen, Dok. Bagaimana kabarnya, Bu Via? Alhamdulillah saya baik, Dok. Alhamdulillah. Setelah itu, kita berikan informasi umum kepada pasien mengenai indikasi ataupun tujuan dan cara penentuan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh dengan cara pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Jadi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Dok, saya datang untuk meminta surat keterangan sehat, Dok, untuk perjalanan dinas ke luar kota. Oh iya, jadi untuk surat keterangan sehatnya, Bu, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berat badan dan juga pemeriksaan tinggi badan, yang nanti pada akhirnya akan kita gunakan untuk penentuan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Dok, bersedia. Ya, jadi untuk caranya yaitu kita akan melakukan berat badan, penimbangan berat badan terlebih dahulu. Ibu akan berdiri pada alat yang telah disediakan. Kemudian jika Ibu menggunakan alas kaki seperti sepatu atau sendal, Ibu bisa melepaskannya terlebih dahulu ya, Bu. Kemudian aksesoris juga yang Ibu gunakan seperti jam tangan ataupun dan lainnya bisa dilepaskan terlebih dahulu. Kemudian ponsel atau dompet yang berada di saku Ibu bisa Ibu keluarkan, dan juga itu sama caranya untuk pengukuran tinggi badan ya, Bu. Ibu harus melepaskan semua aksesorisnya. Nah, tinggi badan itu kita juga telah menyediakan alatnya. Ibu tinggal berdiri di sana, kemudian kita ukur. Nah, ini semua bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat ya, Bu. Kemudian kita jelaskan kepada pasien mengenai hasil dari penentuan status gizi yang akan diperoleh. Setelah itu kita dapat mencuci tangan rutin dengan menggunakan sabun dan air ataupun dengan menggunakan pembersih tangan atau antis. Nah, untuk hasil akhir dari penentuan status gizi berdasarkan IMT, Bu, akan kita dapatkan berat badan di bawah normal, kemudian normal, kemudian kelebihan berat badan, dan juga obes 1 sampai dengan obes 2. Apakah Ibu mengerti? Ya, Dok. Baik, langsung saja kita langsung ke pemeriksaannya ya, Bu. Ya, Dok, baik. Sekarang kita akan melakukan pengecekan alat. Cek kelayakan alat, yaitu tidak ada kerusakan yang terdapat pada alat. Kemudian kita cek jendela angka, memperlihatkan angka 0 dengan menekan tombol on. Setelah itu, kita kalibrasikan alat dengan besi 5 kg. Jika jendela baca menunjukkan angka 5 kg, maka alat yang kita gunakan bisa kita gunakan. Namun, jika jendela baca tidak menunjukkan angka 5, maka tidak bisa kita gunakan. Untuk pengukuran tinggi, cek alat dengan tiang alat tegak lurus terhadap dinding, kemudian cek jendela baca dapat digeser naik ataupun turun, dan juga angka terlihat dengan jelas. Untuk pengukuran berat badan, pasien diminta untuk menggunakan pakaian seminimal mungkin. Pakaian seperti jaket ataupun kain sarung bisa dilepaskan terlebih dahulu. Jika perlu, menggunakan pakaian yang telah disediakan untuk pengukuran. Kemudian, alas kaki seperti sendal ataupun sepatu bisa dibuka, dan juga keluarkan benda-benda berat yang dapat mempengaruhi pengukuran seperti kunci telepon seluler, kemudian dompet bisa dikeluarkan. Dan dilakukan sebelum pasien mendapatkan makanan utama dan juga kandung kemih dalam keadaan kosong. Untuk pengukuran tinggi badan, pakai pakaian seminimal mungkin sehingga postur tubuh dapat terlihat dengan jelas. Pakaian seperti jaket ataupun kain sarung bisa dilepas, dan jika perlu menggunakan pakaian yang telah disediakan untuk pengukuran. Kemudian alas kaki dilepas seperti sendal ataupun sepatu, dan juga aksesoris lain seperti jepitan rambut, ikat rambut, dan juga topi bisa dilepas. Dan juga jika menggunakan jilbab yang tebal, bisa diganti dengan menggunakan jilbab yang tipis. Untuk pengukuran berat badan, yang pertama kita nyalakan weighing scale pada jendela baca hingga terlihat angka 0. Setelah itu, kita minta pasien untuk naik pada timbangan atau weighing scale yang telah kita sediakan. Silakan berdiri di sini, Bu. Kemudian minta pasien untuk berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan dan rileks.
Pandangannya lurus ke depan ya Bu, tetap rileks dan tenang. Kemudian baca angka yang terdapat pada jendela baca. Di sini timbangan Ibu atau berat badan Ibu menunjukkan angka 48 kg ya Bu. Kemudian setelah itu kita persilakan pasien untuk turun kembali. Bisa turun kembali Bu. Dan setelah itu kita catat hasil yang telah kita dapatkan dalam pengukuran. Untuk pengukuran tinggi badan, yang pertama kita minta pasien berada dalam posisi tegak, kemudian dengan posisi tangan tergantung bebas di depan tubuh dan juga di depan tiang pengukur. Sekarang pemeriksaan tinggi badan ya Bu. Ibu bisa berdiri pada alat di depannya, kemudian posisi memandang lurus ke depan. Kepala Ibu bisa ditempelkan ke belakang ya Bu, sama bokong, sama juga